Oke, nanti tolong di ini aja, di resume aja. Oke. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, etik keperawatan. Oke, apa sih apa sih yang dimaksud dengan etik keperawatan? Yaitu sudut pandang pada apa yang baik dan apa yang benar dalam kesehatan dan dalam kehidupan manusia, yaitu atau bisa kita simpulkan bahwa etik itu adalah suatu sudut pandang yang benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Oke, jadi etik itu bisa disebut itu sebagai panduan, oke, bisa disebut dengan acuan, oke, ataupun hal yang benar, oke, menurut kesehatan dan menurut kehidupan manusia itu sendiri. Oke. Etik ini berguna untuk mengarahkan bagaimana seorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi ketika orang perawat itu melakukan tindakan ke pasien, itu harus beretika ataupun harus ada caranya, ada tata keramanya. Oke, etik bisa disebut seperti itu. Oke, lanjut. Bersumber dari pernyataan Florence Nightingale terkait dengan ikrar profesi, yaitu yang pertama yaitu membantu yang sakit untuk mencapai keadaan yang sehat. Kemudian membantu yang sehat untuk mempertahankan kesehatannya. Kemudian membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan dan untuk menyadari potensinya. Oke, kemudian yang keempat yaitu membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajal. Oke, jadi ini adalah ikrar profesi keperawatan, oke, menurut Florence Nightingale. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu tentang praktek kedokteran terkait di pasal 52, di mana disitu menjelaskan bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak. Oke, hak pasien itu apa sih? Yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Oke, jadi tindakan apapun, baik keperawatan, kedokteran, fisioterapi ataupun apa, itu harus maupun ataupun farmakologi itu harus dijelaskan secara lengkap. Oke, atau kita bisa menyebutnya dengan informed consent. Oke, jadi baik itu tindakan ataupun keputusan itu harus dijelaskan dulu ke pasien. Oke, kemudian meminta pendapat dokter atau dokter gigi lainnya. Oke, di sini ini adalah bukan hanya keperawatan jiwa aja. Ini adalah keperawatan praktek kedokteran secara umum ya. Jadi misalkan kalau kalian lihat di rumah sakit jiwa ataupun di rumah sakit umum, biasanya dokter itu kan dibagi-bagi, ada dokter umum, ada dokter bedah, ada dokter saraf, ada dokter neuro, ada dokter radiologi. Oke, jadi nanti misalkan dokter bedah butuh konsultasi dengan dokter saraf, itu bisa. Oke, minta saran kepada dokter saraf, ataupun dokter bedah minta saran kepada dokter khusus nefrologi. Oke, itu bisa. Kemudian di situ mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Oke, kemudian pasien juga dapat menolak tindakan dan pasien juga dapat melihat rekaman medis. Oke, jadi medical recordnya pasien itu pasien bisa boleh lihat ataupun pasien istilahnya boleh baca. Oke, yang nggak boleh baca adalah orang lain. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan falsafah keperawatan jiwa, yang pertama, individu memiliki harkat dan martabat, sehingga setiap individu perlu dihargai. Nah, kalau yang di sini kan falsafah perawatan jiwa berarti khusus pada pasien jiwa.
Oke, jadi kalau kalian besok praktek di perawatan jiwa, kita tidak boleh istilahnya merendahkan pasien. Oke, kita tidak boleh mengata-ngatai pasien. Misalkan contoh, pasien gila, nggak boleh. Karena setiap orang itu juga pasien itu juga mempunyai martabat sendiri, ataupun pasien itu juga perlu kita hargai. Oke, kemudian ada tujuan individu meliputi tumbuh sehat, otonomi, dan aktualisasi diri. Oke, yang ketiga terkait dengan sistem setiap individu mempunyai potensi untuk berubah. Oke, kemudian yang keempat adalah manusia adalah makhluk holistik yang berinteraksi dan bereaksi dengan lingkungan sesuai dengan lingkungan sebagai manusia yang utuh. Kemudian yang kelima, setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang sama, makan, mandi, tidur, terus istirahat, terus apalagi bersih-bersih, mandi tadi. Nah, semua kebutuhan dasarnya itu sama, bernafas, kemudian apalagi buang air kecil, buang air besar itu sama. Oke, kemudian semua perilaku individu adalah bermakna. Oke, kemudian perilaku individu meliputi persepsi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Oke, jadi kalian harus di sini harus memahami semua dari 7 poin ini harus kalian terapkan pada pasien dengan gangguan jiwa. Oke, misalkan pasiennya itu sering mondar-mandir, ataupun pasiennya sering cuci tangan terus. Nah, hal seperti itu adalah hal yang bermakna. Jadi kalian bisa nilai kenapa pasiennya itu bisa mondar-mandir, kenapa pasiennya itu diem aja, kenapa pasiennya suka marah-marah. Nah, itu adalah perilaku yang bermakna. Jadi semua hal pada pasien itu bisa kalian nilai. Oke. Kemudian terkait dengan persepsi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, kalian harus dalami pada pasien perawatan jiwa. Kalian harus masuk ke pikiran pasiennya. Misalkan persepsinya, pendapatnya pasien itu gimana, pola pikirnya gimana, terus kemudian perasaan yang dirasakan pasien itu bagaimana, ataupun sedih, senang, ataupun apalagi berduka. Nah, kalian harus pahami di situ. Oke. Karena di perawatan jiwa kita memang harus istilahnya kita tuh dituntut untuk memahami pasien, ataupun kita dituntut untuk menyelami ataupun istilahnya mendalami dari pasien tersebut, misalkan dari segi pikiran, perasaan, tindakannya, ya kita harus dipahami. Kemudian nomor 8, individu memiliki kapasitas coping yang bervariasi yang dipengaruhi oleh kondisi genetik, lingkungan, kondisi stres, dan sumber yang tersedia. Kemudian di situ juga sakit dapat menumbuhkan dan mengembangkan psikologis bagi individu. Oke. Kemudian setiap coba contoh nomor 9 adalah perasaan gimana ketika seorang sakit. Itu dapat misalnya mempengaruhi psikologis dari pasien. Misalkan kita contohnya kalau sakit itu biasanya ngeluh apa, kemudian kalau sakit itu biasanya ngapain, itu bisa kita lihat. Oke, kemudian setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Oke, bisa dipahami. Oke, kemudian kesehatan mental adalah komponen kritis dan penting dari pelayanan kesehatan yang komprehensif. Nah, coba kalian baca di nomor 12, 13, 14. Oke. Oke, tujuan perawatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian memaksimalkan fungsi dan meningkatkan aktualisasi diri. Oke, kemudian ada hubungan interpersonal dapat menghasilkan perubahan dan pertumbuhan pada individu. Oke, kalau misalkan kalian masih bingung, kalian coba searching aja, itu pasti ada. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Kembali lagi kepada legal etiknya. Oke, di sini hak pasien secara umum menurut Stuart dan Laria 2001. Oke. Di mana hak untuk berkomunikasi dengan orang lain.
baik itu di luar RS ataupun di luar rumah sakit, ataupun dengan telepon, ataupun mendapatkan kunjungan. Oke, kalau kalian lihat di luar negeri itu pasien boleh bawa handphone sendiri, boleh. Oke, bisa telepon dengan keluarga itu boleh. Oke, kemudian kalau di Indonesia memang belum banyak yang belum ada ya pasien tidak punya handphone. Oke, jadi hanya kunjungan keluarga. Oke, kalau kunjungan keluarga itu juga harus dilihat. Misalkan kunjungan keluarga itu hanya boleh dilakukan ketika ini biasanya pasien itu tidak dalam kondisinya emosinya itu stabil. Oke, terus tidak boleh dikunjungi keluarga. Misalkan pasiennya itu ketika dikunjungi itu malah menambah sedih pasiennya. Oke, malah nangis-nangis di situ, itu nggak boleh. Itu malah nggak boleh dikunjungi. Ataupun ketika dikunjungi keluarga itu pasiennya malah jadi marah-marah. Oke, karena masih emosi kepada anggota keluarga. Nah, itu harus dilihat lagi. Oke, karena ada beberapa kasus, misalkan besok kalau kalian lihat di rumah sakit jiwa, waktu dikunjungi baik-baik aja, waktu nggak dikunjungi baik-baik aja, tetapi habis dikunjungi pasiennya itu merasa sedih, ada yang merasa marah-marah. Ya karena ada faktor keluarga yang membuat pasien itu mengalami gangguan jiwa. Oke, kemudian untuk berpakaian. Jadi semua harus berpakaian ya di rumah sakit jiwa, seragam. Nih kalau kalian lihat. Kemudian hak untuk beribadah. Kemudian hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan. Oke. Nah, untuk dipekerjakan, contoh aja ini. Kalau kalian lihat ini siapa? Kalau kalian lihat ini ada artis Marshanda, di mana dia itu mengalami gangguan jiwa, tapi dia sadar kalau dia mengalami gangguan jiwa dan dia juga mengonsumsi obat. Oke, dan dia juga bekerja juga. Oke. Kemudian kalau yang di rumah sakit itu biasanya orang-orang tertentu yang misalkan bekerjanya itu apa sih? Merapikan merapikan tempat tidur khusus orang gangguan jiwa. Kemudian orang gangguan jiwa yang khusus mengantarkan makanan. Oke, terus kemudian ada orang gangguan jiwa yang dipasrahin kunci jaga ataupun kunci gerbang. Oke. Nah, itu bisa dipekerjakan. Ataupun bahkan kalau yang di rumah sakit jiwa yang sudah nggak di rumah sakit ya, ataupun di lingkungan masyarakat, dia bisa bercocok tanam. Oke, dia bisa mempunyai ladang tersendiri. Kemudian dia juga bisa berternak, misalkan ada lele, kemudian ada ayam. Nah, mereka bisa dipekerjakan. Oke, atau bahkan yang masih bekerja kantoran itu juga masih ada. Oke. Tetapi biasanya kalau orang-orang yang di luar rumah sakit itu gangguan jiwanya itu masih dalam kayak seperti Marshanda tadi, dia sadar diri kalau dia itu gangguan jiwa, sehingga dia juga harus minum obat, kontrolnya juga bagus. Oke, seperti itu. Kemudian hak untuk menyimpan dan membuang barang. Oke, jadi di perawatan jiwa itu kalau di luar negeri itu boleh bawa apa aja. Oke, misalkan bawa peralatan, duit. Kalau duit di Indonesia juga masih ada, karena mereka sering buat beli rokok, buat beli makanan, itu juga ada. Kemudian barang-barang yang lain, misalkan barang-barang kesayangan mereka, itu kalau di Indonesia nggak boleh. Kalau di luar negeri itu boleh. Oke, takutnya kalau di Indonesia itu bisa dijadikan sebagai alat untuk barang-barangnya itu bisa jadikan alat untuk bunuh diri. Kayak misalkan nggak boleh menyimpan pisau. Kalau di luar negeri masih boleh, beberapa bangsal ya. Kayak kalau bangsal dengan resiko gangguan bunuh diri ya itu nggak boleh. Oke, kemudian hak untuk melaksanakan keinginannya. Kemudian ada hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Oke. Nah, ini hak untuk membeli barang. Oke, jadi biasanya pasien itu dikasih duit sama keluarganya buat beli rokok, kemudian buat beli makanan, buat jajan. Oke. Kemudian hak untuk pendidikan. Oke, biasanya kalau kita itu ada biasanya itu perawat ya.
kita memberikan sosialisasi, memberikan pendidikan kesehatan. Kan nih kalau ini kan lagi terapi, jadi pasiennya tuh nyanyi. Nah ini ada yang pasiennya lagi gitar, ada yang pakai kendang, ada yang nyanyi, ada yang joget. Nah ini adalah terapinya, contoh terapinya. Kemudian adalah hak untuk habeas corpus. Apa sih habeas corpus? Itu adalah ini hak untuk tidak dipenjarakan. Jadi pasien gangguan jiwa ini tidak bisa dipenjarakan. Kalau kalian lihat misalkan pasien jiwa membunuh seseorang, nah haknya habeas corpus ini itu diberikan ke pasiennya. Jadi pasiennya tidak dipenjara, melainkan dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena orang jiwa itu bebas, ya kan? Ya bukan, maksudnya orang jiwa itu karena tindakannya itu tidak bisa karena pasien gangguan jiwa itu tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Mengapa ya karena hal itu pasiennya itu tidak bisa dipenjarakan. Kemudian hak untuk pemeriksaan jiwa atas inisiatif pasien, kemudian hak pelayanan sipil, kemudian hak untuk mempertahankan lisensi hukum supir, lisensi profesi. Nah ini masih tanda tanya sih kalau di Indonesia. Kemudian hak untuk menuntut dan dituntut, kemudian ada hak menikah dan bercerai. Di sini boleh. Kemudian hak untuk tidak mendapatkan restrain mekanik yang tidak perlu. Nanti bisa dilihat restrain mekanik itu apa, restrain kimiawi itu apa. Ada dua ya, restrain mekanik dan kimiawi. Coba nanti di resumenya dijelaskan mekanik yang apa, kimiawi yang apa. Kemudian hak untuk review status secara periodik. Kemudian hak untuk perwakilan hukum, misalkan pasiennya terkena kasus hukum. Kemudian ada hak untuk privasi, hak untuk mendapatkan informed consent, dan hak untuk mendapatkan ataupun hak untuk menolak perawatan. Nah di Indonesia itu biasanya alasan masuk rumah sakit jiwa itu ada 3. Yang pertama yaitu berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi orang-orang gangguan jiwa itu masuk di rumah sakit jiwa itu karena kelakuannya itu berbahaya, baik itu untuk dirinya sendiri, untuk pasiennya, ataupun orang-orang lain di sekitarnya, keluarganya, lingkungannya, tetangganya, masyarakatnya. Nah seperti itu. Kemudian pasien yang membutuhkan perawatan, kemudian pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, misalkan nggak pernah mandi, nggak bisa makan, diem aja. Nah itu bisa dimasukkan di rumah sakit jiwa. Nah ini adalah restrain. Restrain adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada seseorang tanpa atau dengan izin untuk membatasi kebebasan bergerak. Nah restrain tuh kayak gini, pasung, hampir sama. Kalau restrain itu biasanya diikat di ranjang ataupun diikat di bed tempat tidur. Kemudian ada, kalau kalian besok praktek restrain itu ada restrain yang seperti jubah. Jadi pasiennya kayak istilahnya diikat kayak bukannya kayak pocong, itu bukan ya, kayak seperti kayak gitu, tapi tangannya nggak bisa bergerak, kakinya juga nggak bisa bergerak. Kemudian ada solution atau pengasingan, ada pengurungan seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi khusus. Ruangan yang terkunci dengan sebuah jendela keamanan ataupun kamera untuk memonitoring visual langsung. Nah seperti ini kalau pengasingan itu. Jadi pasien ditahan di suatu ruangan sendiri. Nah seperti ini. Ataupun kalau kalian lihat di film-film luar negeri ataupun film-film ya luar negeri, biasanya ada satu kamera di sini, terus ada satu pasien duduk di sini. Jadi pasiennya itu dimonitoring di tempat ini.
Oke. Nah, warnanya itu biasanya juga putih untuk temboknya. Oke. Kemudian ada hierarki dalam membatasi pasien jiwa menurut Stuart dan Larian. Pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik ataupun dibatasi pilihannya. Jadi secara fisik atau dibatasi pilihan. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang kurang restriktif. Misalkan ekstremitas tubuhnya dulu. Di ekstremitas tubuhnya di ini seperti ini, dipasung. Jadi dua-duanya tangan dipasung, kaki dipasung, nggak bisa semuanya, pasiennya nggak bisa gerak, cuma di situ aja, nggak bisa gerak kan, kayak seperti ini, tangannya dipasung, kakinya dipasung. Kemudian ada batasan ruang gerak atau kamar isolasi, nah seperti ini. Jadi pasiennya bisa ngerokok, bisa jalan kemana-mana, tapi hanya di ruangan aja. Seperti yang ini tadi. Ini juga kalau di sini kan yang ekstremitas tadi yang nggak bisa kemana-mana, seperti ini. Kemudian ada batasan dalam aktivitas sehari-hari, misalkan dibatasi acara nonton TV-nya nggak boleh, waktu ngerokoknya nggak boleh, komunikasi jarang diajak ngobrol, didimin aja. Kemudian ada aktivitas yang bermakna, misalnya akses untuk ikut rekreasi. Jadi pas ketika keluarganya mau berpergian berekreasi, pasiennya di rumah aja, karena dia mendapatkan hukuman di rumah. Tidak ikut ini liburan. Kemudian di sini ada pilihan perawatan, kemudian ada kontrol sumber keuangan. Jadi uangnya itu dibatasi, pasiennya itu dikasih uang yang terbatas, misalkan di sehari biasanya 1.000, karena dia ada pembatasan sehingga dapatnya 500, jadi dikontrol, keuangannya itu dikurangi. Kemudian ada ekspresi verbal dan emosional. Coba kalian nanti coba cek. Nah, prinsip moral dalam praktek perawatan yang pertama yaitu ada autonomi. Apa itu autonomi? Yaitu ada terkait dengan kebebasan pasien memilih, misalkan, tapi dalam kebebasan memilih itu kita harus diberikan dulu informed consent dulu, diberikan dulu edukasi dulu. Nah, setelah kita berikan edukasi, kita berikan gambarannya terkait dengan beberapa pilihannya, itu baru pasiennya suruh milih. Jadi jangan sampai pasiennya tuh memilih tanpa kita kasih contoh ataupun kasih kita gambaran, atau sebelum kita kasih gambaran. Jadi pasiennya itu dikasih gambaran dulu, kita jelasin dulu, baru pasiennya suruh milih. Kemudian ada beneficent, yaitu terkait dengan manfaatnya. Harus bermanfaat, tindakan kita dalam perawatan itu istilahnya harus bermanfaat ke pasien. Kemudian juga ada non maleficent, yaitu terkait dengan tidak merugikan. Kemudian ada justice, terkait dengan keadilan. Kemudian di situ juga ada kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Nah, ini adalah anatomi di mana setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih rencana kehidupan dan cara mengatur dirinya. Menghargai harkat martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Setiap tindakan perawatan harus melibatkan pasien dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Nah, itu adalah anatomi, sedangkan ini beneficent, yaitu terkait dengan manfaatnya. Yaitu ini misalkan tidak merugikan orang lain. Kemudian tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perawat secara moral berkewajiban membantu orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. Kalau beneficent itu biasanya terkait dengan manfaatnya.
Nah, kalau ini adalah terkait dengan ini apa tuh namanya, tidak tidak merugikan, kayak baik itu merugikan untuk dirinya sendiri, orang lain, ataupun untuk kemaslahatan umat ataupun di masyarakat. Nah, terkait dengan keadilan, di mana merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau perawat itu ya adil. Misalkan ini ada ini kalau kalian lihat di sini ada apa nih? Ada lomba ataupun apa nih? Ada tindakan di perawatan. Ya semuanya harus ikut. Semua harus ikut andil. Misalkan ada pasien yang aktif, ada pasien yang kadang diem aja. Nah, semuanya itu harus diaktifkan. Yang misalkan yang pendiamnya itu juga diajak. Jadi tidak kita biarkan aja yang aktif kita ajak di sini, nanti tiba-tiba yang pendiamnya dia duduk di sini, diem aja di sini, nggak boleh. Semuanya harus ikut. Ataupun kadang kita tentukan, misalkan ini khusus yang aktif dulu, yang pasien yang aktif kita berikan terapi yang sama. Nanti untuk pasien-pasien yang misalkan cuma diem aja di sini, nanti terapinya juga akan sama. Jadi semua orang yang diem semua itu dibentuk kelompok, kemudian kita terapi bersama-sama. Kemudian terkait dengan kejujuran, kerahasiaan, dan kesetiaan. Kejujuran adalah kewajiban untuk mengungkapkan yang sebenarnya atau tidak membohongi pasien yang didasarkan pada hubungan saling percaya. Kerahasiaan adalah kewajiban untuk melindungi informasi rahasia. Kemudian kesetiaan adalah kewajiban untuk menepati janji. Jadi kalau kita tuh biasanya tuh pasien itu, kalau kita mengkaji ataupun kita memberikan intervensi keperawatan, contoh kita janji besok akan memberikan intervensi bagaimana cara melatih menghardik, ataupun bagaimana cara kita melatih pukul bantal, pasti pasiennya itu akan ingat ataupun akan nagih ke kita. Jadi kita harus istilahnya di perawatan itu ya harus jujur, rahasia, dan menepati janji. Karena pasti pasiennya akan akan nagih, ataupun contohnya gini, karena kita waktu ujian terus kita sogok pasiennya, kita belikan rokok. Nah itu sering tuh. Nah nanti di kemudian hari pasiennya pasti akan minta itu mana rokoknya. Nah itu pasti. Nah itu adalah hal-hal umum yang di perawatan jiwa. Kemudian ada metode dalam mengambil keputusan yang etis, yaitu yang pertama kita merujuk bahwa maksud kita tuh intinya tuh baik. Kemudian mengidentifikasi semua orang itu penting, baik itu perawatnya, baik itu perawatan jiwanya, baik itu pasiennya. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian mengidentifikasi prinsip etis yang penting, kemudian mengusulkan tindakan alternatif dan melakukan tindakan. Jadi adalah metode cara pengambilan keputusan etis. Nah, kemudian ada pengaruh hukum dalam perawatan jiwa, yaitu perawat sebagai warga negara, kemudian perawat sebagai pemberi pelayanan, kemudian perawat sebagai pegawai, dan hak-hak pasien. Nah, masalah legal dalam praktek perawatan yang pertama yaitu dapat terjadi bila tidak ada tersedianya tenaga kesehatan ataupun tenaga keperawatan. Kemudian tidak adanya standar praktek, kemudian tidak ada istilahnya kontrak kerja. Kemudian perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi dirinya sendiri, melindungi hak pasien, dan memahami batas
legal yang mempengaruhi praktek keperawatan. Nah, kemudian ada pedoman legal terkait dengan undang-undang praktek mengenai peraturan keperawatan Menteri Kesehatan nomor 1239 dan hukum adat. Oke. Nah, terkait dengan liabilitas dalam perawatan jiwa. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan liabilitas? Liabilitas itu ini istilahnya hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada pasien. Contoh, misalkan ada pasien melakukan bunuh diri. Nah, tanggung jawab kita tuh harus harus dipertanggungjawabkan. Kayak kenapa pasiennya itu bisa melakukan bunuh diri? Bagaimana caranya? Nah, itu kita harus kita sebagai perawat itu adalah tanggung jawab kita. Oke, karena tidak boleh sampai pasien itu mengalami bunuh diri, itu nggak boleh. Oke, pasti kita akan dituntut ataupun kita pasti akan diberi teguran. Oke, jadi pasti kita akan ditanya-tanyain sama baik itu sama perawat senior, baik karu, baik kepala rumah sakit jiwa, pasti akan ditanya-tanyai. Oke, kemudian kita gagal dalam mendiagnosa pasien. Oke, kemudian masalah terkait dengan ECT. Nah, kalau coba kalian cek ECT itu apa sih? Kalian pasti kalau kalian lihat pasti apa itu biasanya setrum yang terapi setrum yang biasanya kalau buat di kepala itu. Jadi coba kalian nanti coba searching ya, atau enggak searching sendiri aja nanti ya ECT ya, nanti tidak kelamaan. Oke, coba ECT. Kalau sekarang ECT itu sudah nggak boleh. Oke, boleh tapi pada kondisi kalau nggak salah ya, kalau yang saya dengar itu udah nggak boleh. Oke, karena itu istilahnya melanggar ya. Oke, karena sebetulnya dalam melakukan ECT itu pasiennya itu juga harus di anestesi dulu. Oke, ataupun dibius dulu baru dilakukan ECT. Oke, biar nggak sakit. Oke. Kemudian ada penyalahgunaan obat-obat psikoaktif, kemudian melanggar kerahasiaan, kemudian kita gagal dalam merujuk pasien, kemudian gagal untuk melaporkan penganiayaan dan tidak adanya informed consent. Oke, pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang. Nah, terkait dengan tindakan pidana seperti tadi hak habeas corpus tadi, di mana pasien itu tidak bisa dipenjarakan. Coba kalian baca di sini. Tindakan perawatan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seorang ahli kesehatan jiwa atau visum interpretum psychiatricum atau VER. Kemudian argumen yang menyebutkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah, karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya, ataupun tidak mengerti perbedaan antara yang benar dan yang salah. Nah, itu bisa dikenal sebagai peraturan MNAK-10. Jadi kalau pasien jiwa itu tidak dipenjara ya, langsung di rumah sakit jiwa nanti kalau misalkan melakukan tindakan kriminal. Saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Yang seperti yang saya katakan tadi, pasien gangguan jiwa itu bebas ya. Nah, untuk meminimalkan liabilitas yaitu adalah pertama mengikuti standar, baik itu dari standar rumah sakit, standar profesi, kemudian ada berikan pelayanan keperawatan yang kompeten. Kemudian dalam kita berkomunikasi dengan pasien itu harus bersifat empati. Kemudian ada rasa hormatnya juga. Kemudian juga ada bela rasa. Kita bela rasa itu
Misalkan pasiennya mengalami sedih, ya kita tahu kesedihannya pasien itu apa, kemudian kita tahu kemarahan pasien itu kenapa. Oke. Kemudian dokumentasi lengkap dan objektif dan tepat waktu. Kemudian ada perawatan menolong di tempat umum. Oke, untuk standar perawatan yang pertama pedoman praktek perawatan yang aman dan tepat, kemudian menekankan tanggung gugat, terus kemudian ada mengacu pada pelaksanaan tugas yang terkait dengan peran perawat. Oke, terkait dengan tanggung gugat dapat memberikan alasan atas tindakan perawatan yang diberikan atas diri, pasien, profesi, atasan, dan masyarakat. Oke, jadi ketika kita ditanyain kenapa melakukan tindakan seperti kenapa kita memberikan intervensi misalkan, ya itu harus ataupun harus beralaskan pada kondisi pasien. Kemudian terkait dengan harus sama dengan standar profesi juga. Oke, untuk istilahnya untuk kebaikan profesi juga. Oke, karena di situ ada panduannya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Oke, untuk tugasnya resume aja terkait dengan materi ini. Kemudian kalian bisa buat makalah tugasnya yang di minggu ke-23 minggu yang ke-12 tanggal 23 terkait ini tadi. Konsep BD, kecemasan, kehilangan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Jadi dibagi 5 kelompok ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.